Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kasus harian positif COVID-19 di Indonesia terus mengalami kenaikan. Hari ini, Jumat 7 Januari 2022, kasus positif bertambah 518 kasus. Ya, apa kemudian skema antisipasi yang disiapkan oleh pemerintah menyikapi kenaikan kasus COVID-19 di tanah air paling tidak yang terjadi dalam satu pekan terakhir ini? Saya akan tanyakan langsung kepada Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dante Saxono Harbuono. Selamat malam, Pak Wamen, apa kabar? Kabar baik, selamat malam pemirsa semua. Selamat malam. Ada perkembangan kenaikan kasus kurang lebih 200% paling tidak dalam satu pekan terakhir ini, Pak Wamen. 31 Desember ada 180 kasus, kemudian melonjak hampir 3 kali lipat di angka 533 kasus. Apa kemudian yang disiapkan oleh pemerintah? Kalau kita lihat ya, bahwa peningkatan kasus itu terutama terjadi pada border-border pintu masuk. 80% kira-kira ada di Jakarta, sekitar dan 80% juga terjadi peningkatan di Kepulauan Riau. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kasus tersebut harus kita perketat untuk pintu-pintu masuk sehingga tidak terjadi transmisi import dari luar yang masuk ke Indonesia. Kemudian kita melakukan penguatan tracing dan testing serta treatment untuk melihat perkembangan peningkatan kasus tersebut. Dan ini kita lakukan secara integrasi baik melalui Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Satgas COVID-19, dan semua elemen bangsa yang ada. Oke, apa kemudian skenario yang disiapkan oleh pemerintah jika seandainya terus melonjak? Misalnya ketika menyentuh angka 1.000 kasus per hari atau bahkan lebih tinggi lagi 5.000 kasus per hari. Apa yang disiapkan? Ada 4 hal sebenarnya yang selalu kita pegang. Yang pertama adalah deteksi. Deteksi ini adalah memperkuat surveillance. Surveillance harus kita naikkan sehingga kita bisa melakukan peningkatan testing kurang lebih 1 dari 1.000 penduduk kita lakukan testing. Kalau peningkatan kasus, sehingga kita bisa melakukan deteksi pada kasus-kasus yang mungkin akan naik. Kemudian treatment. Treatment ini harus kita, atau terapi, harus kita siapkan kapasitas rumah sakit yang ada dengan segala upaya, baik itu obat-obatan yang tersedia dengan jumlah yang cukup, kapasitas tempat tidur, kemudian tenaga kesehatan, dan beberapa macam obat-obatan yang juga kita ikuti perkembangannya. Kemudian yang ketiga adalah vaksinasi. Vaksinasi juga harus kita genjot terus naik, sehingga angka akselerasi vaksinasi ini meningkat, sehingga memberikan proteksi kepada pemerintah, kepada rakyat. Kemudian yang paling penting adalah menjaga protokol kesehatan. Upaya peningkatan kasus yang akan terus naik ini tidak merupakan pekerjaan eksklusif Kementerian Kesehatan, tetapi merupakan inklusif dari semua masyarakat yang ada. Peran masyarakat yang ada untuk menjalankan protokol kesehatan yang masif, yang tetap disiplin, merupakan salah satu kunci utama untuk mencegah peningkatan kasus yang makin tinggi. Oke, Pak Dante, banyak pihak yang bertanya-tanya, mungkinkah akan terjadi hal yang sama, ledakan kasus di varian Omikron ini dengan varian Delta yang terjadi pertengahan tahun lalu? Pengamatan yang kita lihat pada beberapa surveillance genomik yang kita amati, bahwa memang sudah ada tanda-tanda dan indikator yang menunjukkan adanya peningkatan kasus yang disebabkan oleh varian Omikron. Walaupun terlalu dini sekarang untuk menyatakan hal tersebut secara eksplisit, tetapi harus kita waspadai. Yang paling penting adalah masyarakat tidak perlu panik, karena varian Omikron ini walaupun secara eksponensial peningkatan dan kapasitas penularannya itu lebih mudah dibandingkan varian Delta, akan tetapi fatality atau tingkat kematiannya lebih rendah, dan tingkat masuk keparahannya serta
tingkat masuk ke rumah sakitnya juga lebih rendah. Yang paling penting adalah protokol kesehatan harus dijalankan secara ketat karena penularan dari varian Omikron ini lebih tinggi daripada varian Delta. Ya, ya. Satgas beberapa hari lalu menyebut ada 86,6% masyarakat Indonesia yang sudah memiliki antibodi terhadap COVID-19. Apa kemudian dampaknya terhadap masuknya varian Omikron di tanah air? Kita melakukan beberapa analisis walaupun kita mempunyai 86,6 populasi yang sudah mempunyai kekebalan terhadap COVID-19, akan tetapi kita tahu bahwa sifat Omikron ini mempunyai ciri khas khusus, yaitu imun escape. Imun escape ini artinya walaupun mempunyai kekebalan tubuh, akan tetapi bukan tidak mungkin ini akan tetap bisa tertular oleh varian Omikron. Ini ditunjukkan dengan bahwa kasus-kasus yang dideteksi menderita infeksi varian Omikron itu adalah mereka yang sudah dilakukan vaksinasi. Bahkan ada yang sudah sampai 3 kali vaksinasi, akan tetapi masih juga bisa mengalami infeksi varian Omikron. Jadi walaupun kita mempunyai 86% survei yang positif, tidak menjamin bahwa kita mempunyai kekebalan untuk tidak tertular varian Omikron ini. Jadi kuncinya adalah masyarakat tetap waspada, tetapi tidak panik. Dan tidak perlu bepergian dulu ke luar negeri karena ada kasus baru lagi. Ini saya ingin update juga, walaupun tadi siang sudah di-update juga dari Dr. Siti Nadia dari Kemenkes juga. Selebritas Ashanti, benarkah Omikron sudah ada hasil genome sequencing-nya atau tidak? Saya belum dapat keterangan secara pasti untuk Ashanti. Oke. Message apa yang bisa dijadikan pembelajaran? Karena ini kan juga ada WNI yang datang habis berlibur ke luar negeri. Banyak juga pihak yang menganggap karena aturan yang diterapkan oleh pemerintah kemarin di libur Nataru ini terlalu longgar. Dan ini adalah buktinya. Apa tanggapan Anda? Jadi pemerintah melakukan evaluasi setiap kali secara dinamis terhadap aturan-aturan yang ditetapkan. Bahwa tingkat kapasitas dari pandemiknya, kemudian beberapa hal yang terkait dengan situasi endemiknya, kemudian transmisi lokal, situasi PPKM terus kita pantau dari hal tersebut. Dengan penuh kehati-hatian kita tetapkan aturan sebagai upaya penanggulangan pandemi ini secara baik, termasuk dalam liburan Nataru ini. Dan kita sudah menetapkan aturan beberapa negara di-ban untuk tidak masuk ke Indonesia. Ini merupakan salah satu upaya masyarakat pemerintah untuk menekan supaya tidak terjadi transmisi import masuknya varian Omikron ke Indonesia. Baik Pak Dante, terima kasih. Kita harapkan tentu tidak akan terjadi lonjakan atau ledakan kasus seperti varian Delta di pertengahan tahun 2021 kemarin. Dan kami juga berharap pemerintah juga bisa menegakkan aturan dengan ketat. Terima kasih Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dante Saxono sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.